Selamat pagi, selamat berjumpa lagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Selasa 4 Oktober 2022. Mari kita siapkan hati untuk menerima apa yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Renungan hari ini berjudul Ketika Neraka Diremehkan. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dalam Markus pasal 16 ayat 15-16, demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Suatu ketika, dua orang pilot pesawat ruang angkasa berdebat mengenai neraka. Seorang di antara mereka adalah ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, sorga, ataupun neraka. Sedangkan seorang lagi adalah Kristen. Dengan sombong, pilot ateis tersebut berkata bahwa ia telah menjelajahi seluruh bumi ini, bahkan sampai ke ruang angkasa, tetapi ia tidak pernah bertemu dengan neraka. Lalu ia menantang pilot Kristen tersebut. Apakah kamu dapat menunjukkan neraka kepadaku? Ia berkata, jika kamu bisa dapat menunjukkan neraka kepadaku, maka aku akan menjadi seorang Kristen. Pilot Kristen itu menjawab bahwa menemukan neraka adalah hal yang mudah. Jika kau ingin menemukan neraka, maka silakan meloncat keluar dari pesawat. Maka kamu akan langsung menemukan neraka. Saudara-saudara, Alkitab secara gamblang mengatakan bahwa neraka itu sungguh nyata. Zaman sekarang banyak sekali orang yang menganggap remeh masalah neraka. Seperti pilot ateis itu, mereka berpikir bahwa neraka itu tidak sungguh-sungguh nyata. Mereka memberikan berbagai alasan mengapa neraka tidak sungguh-sungguh nyata. Salah satu yang sering dikemukakan adalah tentang sifat Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka berkata bahwa jika Tuhan itu Maha Pengasih, maka Ia tidak akan mungkin membuang manusia ciptaannya ke dalam neraka. Saudara-saudara, orang-orang seperti ini sesungguhnya tidak memahami akan keadilan Tuhan. Tuhan memang Maha Pengasih, tetapi Dia juga Maha Adil. Kasih dan keadilan Tuhan selalu berjalan secara bersamaan, seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Tuhan mengasihi kita orang berdosa, karena itulah Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Dengan begitu Dia bisa menyelamatkan hidup kita dari hukuman dosa. Tetapi jika kita tidak percaya dan tidak menerima Dia, maka kita sendirilah yang akan menanggung hukuman dosa. Itulah keadilan Tuhan. Saudara-saudara, neraka yang semula ditujukan untuk iblis akan dihuni juga oleh orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus hukuman dosa mereka dan tidak mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dengan demikian, sangat banyak orang yang sedang mengantri menuju neraka. Pertanyaannya, apakah kita tega melihat mereka yang sedang berbondong-bondong menuju kebinasaan itu? Seharusnya hati kita tergugah ketika melihat atau mendengar ada banyak orang yang seperti pilot ateis tersebut. Kita berkewajiban memberitahu dan meyakinkan semua orang bahwa neraka itu ada. Di sisi lain, sambil memberitakan akan keberadaan neraka, sekaligus kita juga memberitakan keberadaan sorga. Dan kabar baiknya adalah bahwa sorga itu diperuntukkan bagi mereka yang mau percaya dan menerima Yesus secara pribadi. Kita memang tidak bisa memaksa seseorang untuk mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Tetapi apa yang bisa kita lakukan adalah beritakanlah tentang jalan keselamatan itu.
Oleh karena itu, marilah saudara, kita memulai hari ini dengan berdoa untuk orang-orang yang kita kenal yang masih belum mau menerima Yesus dalam hati mereka. Doakan mereka sampai saatnya Roh Kudus mengurapi kita dan mengutus kita untuk memberitakan keselamatan pada mereka. Mari kita renungkan hal ini. Jika kita sudah diselamatkan, tidakkah kita ingin membawa orang lain juga kepada Yesus Kristus supaya mereka diselamatkan? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini karena kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa, yang telah mengorbankan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi dosa kami, sehingga kami yang seharusnya dihukum, kami dilepaskan dari hukuman, diampuni, dan kami memperoleh kesempatan untuk masuk di dalam kehidupan yang kekal. Bapa, pakailah hidup kami untuk memberitakan berita ini bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami atau teman-teman kami, rekan-rekan kerja kami, siapapun juga, mereka yang masih menolak tentang Yesus sebagai juru selamat mereka. Berikan kepada kami hikmat untuk bisa berbicara kepada mereka. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, anak-anak-Mu ini, agar menjadi penyambung lidah Kristus untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang kami temui. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sorga dan neraka itu sungguh nyata. Bersyukurlah karena kita yang sudah percaya Yesus berada dalam antrian menuju sorga. Tetapi beritakanlah Injil kepada mereka yang masih dalam antrian menuju neraka. Selamat bekerja saudara. Sambil bekerja, luangkan sedikit waktu untuk memberitakan berita Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.